Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ibni abdillah wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Saya ingin membacakan sebuah makalah yang diriwayatkan oleh Ibrahim An-Nakhai radhiyallahu anhu, bahwasanya banyak orang-orang yang rusak di sebelum umat Nabi Muhammad SAW itu disebabkan oleh 3 perkara. Bunyi lafadznya begini: Innama halaka man halaka qablakum minal umam bi thalasi khisalin. Banyak umat-umat sebelum di zaman Nabi Muhammad SAW itu, sebelum umat Nabi Muhammad SAW itu mengalami kerusakan disebabkan oleh 3 hal. Pertama yaitu bifudulil kalam, disebabkan karena terlalu banyak ngomong. Omdo kalau bahasa modernnya itu omong doang, gak ada bukti, itu terlalu banyak ngomong. Bahkan dikisahkan gosip-gosip di masa Nabi Lut alaihi salatu wassalam itu, ketika ada seorang malaikat menyamar menjadi laki-laki tampan dan pergi ke rumah Nabi Lut, itu banyak gosip-gosip keluar itu. Kaum Lut yang sukanya sesama jenis, yang suka cowok sama cowok, cewek sama cewek, itu kerjanya gosip tentang hal itu terus. Kalau sekarang ya di desa-desa itu, orang-orang yang tidak memiliki aktivitas itu ya kerjanya ngegosip terus. Tidak pernah tiap hari itu kosong dengan membicarakan aib-aib orang lain. Itu kalau kata riwayat ini, salah satu penyebab rusaknya umat terdahulu itu adalah karena disebabkan oleh banyak ngomong, ghibah, gosip, hasud, fitnah. Itu muncul dari ucapan yang tidak berguna, yaitu mala khaira fihi fid din wad dunya, sesuatu yang tidak baik di dalam agama maupun di dunia, tidak bagus di dalam hal agama maupun di dalam dunia. Man kathral kalam kathral khata', man kathral khata' ka kathral dhunub, wa man kathral dhunub fahuwa finnar. Begitu kalau bahasa Arabnya. Barang siapa yang terlalu banyak ngomong, maka dia banyak salahnya. Barang siapa yang banyak salahnya, maka dia banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, maka dia tempatnya di neraka. Kedua adalah wafudulit ta'am, yaitu terlalu berlebih-lebihan dalam makan. Terlalu berlebih-lebihan dalam makan itu sangatlah tidak bagus dalam tubuh. Karena kenapa? Pencernaan kita ini akan tersumbat. Tubuh kita ini tidak bisa istirahat hanya untuk menampung semua makanan-makanan yang masuk di dalam tubuh kita. Sehingga kenapa umat muslim itu diwajibkan dalam 1 tahun itu berpuasa 30 hari. Karena memang salah satu faedahnya adalah agar tubuh kita ini beristirahat sejenak, tidak selalu diforsir dengan masuknya makanan-makanan dalam tubuh. Kalau Nabi itu kan tidak makan sebelum lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Itu banyak diperhatikan oleh orang-orang barat maupun orang-orang timur untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Dan juga orang terlalu banyak makan itu juga kurang bagus, karena kadang-kadang itu mampu menutupi kecerdasan kita, karena sering membuat mata kita ini ngantuk, sehingga kesadaran kita
menjadi tambah berkurang. Wa huwa ma la ya'nihi, orang yang terlalu banyak makan ini adalah tidak wa huwa ma la ya'nihi alatin, orang yang terlalu banyak makan ini adalah yang tidak berfaedah atas agama. Lebih baik kita kalau banyak makanan kita sumbangkan ke tetangga-tetangga kita, ke orang-orang yang membutuhkan makanan. Dan banyak sekarang musafir-musafir yang di jalanan itu. Mereka dikasih makan, mereka akan membalas kita dengan doa kebaikan-kebaikan. Dan juga mampu membahagiakan saudara kita sesama muslim dan setanah air. Dan ketiga ini adalah wafudulul manam, dan ketiga ini adalah terlalu berlebihan dalam tidur. Orang yang terlalu banyak tidur ini adalah orang yang tidak mampu menyaksikan kejadian-kejadian di alam semesta ini, tidak mampu menyaksikan kejadian-kejadian di muka bumi ini. Tidur itu idealnya itu antara 8 jam sampai 9 jam selama 24 jam itu. Kalau lebih dari itu, waktu kita sangat disayangkan karena terbuang hanya dengan mencoba kematian. Hidup kita ini hanya sekitar 63 tahun kurang lebih di dunia ini kalau kita ini umat Muhammad Rasulullah SAW. Tidak lebih dan tidak bisa saja kurang lebih 63 tahun kita hidup di dunia ini. Kita hanya numpang sebentar di muka bumi ini, kita mengalami rekreasi ke muka bumi ini, dan nanti kehidupan yang sungguhnya adalah di alam akhirat. Khalidina fiha abada, yaitu sesuatu alam yang kekal selama-lamanya. Dunia ini kan hanyalah dunia mal'abun, la'ibun atau mal'abun itu. Yaitu dunia ini adalah sesuatu permainan. Kalau kata Immanuel Kant itu, seorang filsuf dari Jerman itu pernah mengatakan begini. Ini dikutip oleh, saya pernah membacanya dulu, perkataan Immanuel Kant ini, yang dikutip oleh Dr. Ait Al-Qarni, salah satu penulis terhebat di Timur Tengah, dalam bukunya La Tahzan. Dia mengatakan begini, Immanuel Kant ini, filsuf Jerman ini mengatakan begini, hidup ini adalah panggung sandiwara, katanya. Jadi kita ini sandiwara semua, hidup bersandiwara, hanya panggung sandiwara. Yang menentukan sandiwara kita ini baik atau tidak baik adalah sang pencipta sandiwara itu sendiri, yaitu sang sutradara itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Semua kembali ke Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali ke langit semua. Bukan berarti Allah ada di langit, tidak. Kembali ke dimana tempat kita ini berasal, yaitu Adam itu kan berasal dari langit. Di bumi ini hanya sebuah pengelolaan, sebuah rekreasi, sebuah permainan, sebuah sandiwara, dan hanya numpang sebentar. Karena khalidina fiha abada itu adalah kehidupan setelah kita hidup di muka bumi ini. Jadi sangat disayangkan jika waktu kita ini yang sangat terbatas sekitar 63 tahun kurang lebih itu hanya digunakan untuk tidur. Sehingga kesehatan kita ini, kalau orang kebanyakan tidur itu sama halnya dan kebanyakan makan katanya. Yaitu membuat otak kita ini bodoh. Tapi wallahu a'lam itu. Wa huwa ma la yanfa'u fid din, yaitu sesuatu yang tidak ada manfaatnya terhadap agama. Kalau orang hebat itu seperti Theodor Herzl itu, saya pernah membaca tentang bagaimana Yahudi Israel itu mampu diciptakan dan mampu menjadi pemenang ketika melawan perang Timur Tengah, seperti melawan Yordania, Mesir, Syria, Lebanon pada saat itu. Theodor Herzl itu sebentar saja tidurnya, hanya sekitar dia mampu bekerja 16 jam sampai 17 jam dalam tiap malam untuk menciptakan cita-citanya, mimpi-mimpinya untuk menyatukan semua Yahudi yang ada di dunia dan mendirikan sebuah negara yang bernama Israel.
sangat sedikit sekali tidurnya itu. Sehingga apa? Dengan sedikit tidur dan pekerjaan yang keras sekali dan bekerja keras sekali, sehingga cita-cita yang dicita-citakan oleh mereka itu mampu terrealisasi sampai saat ini. Siapa yang tidak kenal dengan Israel? Produk-produknya luar biasa. Kualitas manusianya sungguh luar biasa. Sehingga mereka itu mampu mengintervensi semua pemimpin-pemimpin yang ada di Eropa. Karena kalau sudah pemimpin-pemimpin Eropa itu sudah diintervensi, sudah mampu disetir, maka secara tidak langsung dia sudah mampu mengendalikan politik, perekonomian, dan stabilitas ekonomi di dunia ini. Kesimpulannya adalah bahwa ada 3 hal yang merusak umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW ini. Pertama itu terlalu banyak ngomong, bacot lu. Terlalu banyak bacot lu. Kedua itu terlalu banyak makan. Dan ketiga adalah terlalu banyak tidur. Wallahu a'lam.